Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Yudhista Ningrum, NIM 18064, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan diverticular disease. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi kolon. Kolon atau biasa disebut dengan usus besar merupakan saluran pencernaan yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Kolon ini dimulai dari ujung akhir ileum sampai dengan anus. Berikut ini beberapa lapisan yang menyusun kolon atau usus besar. 1. Lapisan mukosa atau selaput lendir. 2. Lapisan submukosa. 3. Lapisan muskular. 4. Lapisan serosa atau jaringan ikat. 5. Sekum. 6. Kolon ascendent. 7. Kolon transversum. 8. Kolon descendent. 9. Kolon sigmoid. Dan yang terakhir rektum. Selanjutnya yaitu definisi. Divertikula adalah kantung-kantung tipis yang terbentuk pada permukaan dinding usus. Sedangkan divertikulosis merupakan kondisi di mana terbentuknya kantung-kantung tipis pada permukaan usus besar, khususnya pada kolon sigmoid. Lalu, diverkulitis yaitu peradangan atau infeksi akibat makanan atau bakteri yang tertahan di dalam divertikula yang dapat mengganggu aliran dan mengarah pada perforasi atau abses. Patofisiologi. Diverticular disease beresiko pada orang yang berusia lebih dari 40 tahun dan yang diet rendah serat. Jika orang sedikit mengkonsumsi serat, maka fesesnya akan mengeras dan menyebabkan konstipasi serta tekanan intraluminal yang tinggi. Hal tersebut akan mendorong usus untuk membuat tonjolan keluar dari mukosa usus atau biasa disebut dengan divertikulum. Diverticular disease ini terjadi pada usus besar, namun yang paling umum terletak pada usus besar bagian kiri atau descendent, terutama pada kolon sigmoid. Proses peradangan pada diverticular disease ini hampir mirip dengan apendiksitis, yaitu makanan menghalangi leher divertikulum dengan pertumbuhan bakteri yang berlebihan dan akan mengakibatkan peradangan atau mungkin terjadinya perforasi. Selanjutnya etiologi. Penyebab diverkulitis yaitu akibat feses atau makanan tidak tercerna dengan baik dan terjebak di dalam divertikula sehingga menyumbat pada divertikula tersebut. Selain hal tersebut, terdapat beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya peradangan. Antara lain 1. Usia. Seiring pertambahan usia akan semakin tinggi resiko terkena diverkulitis. Hal itu disebabkan kondisi tubuh termasuk usus sudah mulai melemah dan rentan terserang penyakit. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik mempunyai hubungan dengan terjadinya diverkulitis. Dibuktikan dengan diverkulitis yang terjadi di Asia lebih dominan terjadi pada bagian kiri, sedangkan di Amerika Serikat sering terjadi pada bagian sisi kiri perut. Yang ketiga yaitu penggunaan obat-obat tertentu. Penggunaan obat seperti aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid dapat meningkatkan risiko diverkulitis, sedangkan penggunaan obat opiat dan steroid dapat meningkatkan terjadinya risiko perforasi. Yang keempat yaitu obesitas, kelima diet rendah serat, 6 kurang olahraga. Tanda dan gejala. Gejala yang muncul pada penyakit divertikular sebagai berikut. 1. Adanya rasa nyeri, kram perut, nyeri tekan terutama pada fosa iliaka kiri. Yang kedua yaitu demam menggigil, ketiga perut terasa kembung, yang keempat terjadinya diare atau konstipasi, yang kelima terasa mual dan muntah, 6 kehilangan nafsu makan, 7 perforasi, 8 obstruksi usus besar,
9. Terjadinya perdarahan saluran cerna bagian bawah. Selanjutnya yaitu prosedur diagnostik. Yang pertama yaitu kolonoskopi. Kolonoskopi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya polip dan inflamasi perubahan struktural pada kolon dan membantu untuk menegakkan diagnosis. Yang kedua yaitu dengan pemeriksaan DPL atau pemeriksaan darah perifer lengkap. Lalu bisa juga dengan menghitung sel darah putih, ureum plus elektrolit, rongsen toraks, dan CT scan. Yang ketiga dilakukannya computed tomography abdomen untuk membuktikan abses. Yang keempat pemeriksaan fungsi hati untuk menguji apakah penderita memiliki gangguan fungsi pada hati. Yang kelima sigmoidoskopi atau kolonoskopi. Dan yang keenam uji analisis urin untuk mengetahui ada tidaknya infeksi pada saluran kemih. Selanjutnya yaitu penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis pada penyakit diverticular disease ini tidak memerlukan terapi khusus, melainkan hanya mengatur pola diet. Diverticular disease dapat diobati dengan intervensi yang memungkinkan kolon untuk beristirahat. Intervensi yang akan dilakukan bertujuan untuk mengontrol inflamasi dengan memberikan antibiotik serta menganjurkan klien untuk menghindari aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdomen seperti membungkuk, mengangkat, batuk, dan muntah. Bisa juga dengan minum minimal 8 gelas setiap hari dan mengurangi berat badan berlebih. Yang kedua, penata laksanaan bedah. Pada kasus diverticular disease, pembedahan dilakukan pada pasien yang mengalami komplikasi seperti hemoragi, obstruksi, abses, atau perforasi. Prosedur pembedahan yang dilakukan biasanya termasuk ligasi dan kolostomi yang terkena bila ada komplikasi. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Pada kasus kami mengambil 3 diagnosa, yaitu yang pertama, 1. Nyeri akut berhubungan dengan diskontinuitas jaringan ditandai dengan ekspresi wajah nyeri dan laporan tentang perilaku nyeri atau perubahan aktivitas. Yang kedua, konstipasi berhubungan dengan penyempitan kolon sekunder akibat penebalan segmen otot dan struktur ditandai klien mengeluh kembung, mual, perut, klien buncit. Dan yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan nausea, muntah ditandai dengan turunnya berat badan. Lalu untuk intervensi dan outcome-nya bisa dibaca sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.